Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang hukum bacaan idhar dan ikhfa. Selamat belajar. Apa itu idhar dan ikhfa? Apa ada yang baru dengar? Atau ada yang sudah pernah belajar tapi sudah lupa? Langsung saja mari kita belajar bersama. Sebelum kita membahas hukum bacaan idhar dan ikhfa, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui tentang hukum nun sukun dan tanwin. Jadi hukum nun sukun dan tanwin adalah tata cara membaca nun sukun dan tanwin dalam satu bacaan. Nah, ketika kita membaca Al-Quran dan kita menemukan huruf nun berharokat sukun atau tanwin, yaitu fathah tanwin, kasroh tanwin, dan dhammah tanwin, maka akan terjadi 4 hukum bacaan. Yang pertama idhar, yang kedua ikhfa, yang ketiga iqlab, dan yang keempat idgham. Tapi yang akan kita bahas hari ini adalah hukum bacaan idhar dan ikhfa. Yang pertama hukum bacaan idhar. Idhar secara bahasa artinya jelas. Secara istilah adalah apabila ada huruf nun, sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar, maka bacaan nun sukun atau tanwin harus dibaca jelas. Ya, apa saja sih huruf idhar? Huruf idhar itu ada 6, yaitu hamzah ha, kha, ain, ghain, ha. Jadi, apabila kalian membaca Al-Quran dan menemukan ada nun sukun dan tanwin yang bertemu dari salah satu huruf idhar yang 6 ini, maka nun sukun atau tanwin tadi dibaca jelas, tidak dengung, tidak samar. Contohnya, min ahli, nun sukun bertemu dengan huruf hamzah. Lalu ada min alaqin, nun sukun bertemu dengan huruf ain. Lalu ada ajrun ghairu, ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf idhar ghain, dan seterusnya. Yang kedua di sini ada hukum bacaan ikhfa. Ikhfa secara bahasa artinya samar. Ikhfa secara istilah adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, maka bacaan nun sukun atau tanwin harus dibaca samar dan didengungkan 2 harokat. Nah, apa saja huruf ikhfa dan ada berapa huruf ikhfa? Huruf ikhfa ada 15, yaitu ta, tha, jim, dal, zal, za, sin, shin, shod, bot, to, tho, fa, qaf, kaf. Jadi, apabila kalian menemukan nun sukun atau fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin bertemu salah satu dengan huruf ikhfa yang 15 tadi, harus dibaca samar dan didengungkan 2 harokat. Contohnya, ada nun sukun bertemu dengan huruf qaf, maka dibacanya min qablu, disamarkan dan didengungkan terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya, apakah setiap ikhfa harus dibaca eng? Jawabannya adalah tidak. Untuk memudahkan, para ulama membagi ikhfa menjadi 3 bagian, yaitu ikhfa aqrab, ikhfa ausat, ikhfa ab'ad. Ikhfa aqrab artinya dekat, ikhfa ausat artinya sedang, ikhfa ab'ad artinya jauh. Nah, maksudnya apa sih kok ada dekat, sedang, dan jauh? Jadi cara pengucapan ikhfa itu disesuaikan dengan huruf yang akan kita baca. Ya, jadi ketika kita membaca nun sukun atau tanwin itu, lidah kita mempersiapkan untuk mengucapkan huruf yang selanjutnya. Jadi disesuaikan dengan makhraj atau tempat keluarnya huruf sesudahnya. Nah, ini dekat, sedang, jauh maksudnya apa? Dekat itu maksudnya adalah huruf-huruf yang makhraj atau tempat keluarnya hurufnya itu di dekat huruf nun, di ujung lidah menempel ke gusi. Contoh huruf yang dekat itu ta, to, dal. Yang sedang, tha,
jim, za, dan seterusnya. Lalu yang jauh, qaf, dan kaf. Nantinya, ini semua cara membaca ikhfa-nya berbeda-beda, tergantung dari jenis ikhfa-nya. Apakah dari ikhfa aqrab, ikhfa ausat, atau ikhfa ab'ad. Agar lebih jelas, langsung saja kita bahas sedikit contohnya. Contoh yang pertama yaitu ikhfa aqrab. Ketika kita membaca fathah tanwin, kita bisa lihat contohnya. Kita sudah mempersiapkan lidah kita untuk membaca huruf selanjutnya. Jadi, tidak semua ikhfa dibaca eng. Jadi, bacanya itu bukan waka sang dihaqon, bukan. Bacanya waka san dihaqon. Contoh selanjutnya yaitu dari ikhfa ausat. Mau thakulat. Saat kita membaca huruf nun sukun, lidah kita sudah mempersiapkan untuk membaca huruf yang selanjutnya. Nah, yang terakhir dari ikhfa ab'ad atau yang paling jauh, contohnya itu miqbalu, baru terdengar seperti eng gitu. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan materi idhar dan ikhfa pada hari ini. Semoga dapat difahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.